Abu Nawas membakar istana. Pagi itu, Abu Nawas sedang rebahan di bawah pohon kurma dekat pasar Baghdad. Angin semilir berhembus, membuat matanya hampir terpejam. Hidupnya memang tidak mewah, tapi cukup nyaman. Ia punya otak yang tajam, mulut yang licin, dan kaki yang gesit. 3 senjata utama untuk bertahan hidup di Baghdad. Saat hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat. Abu Nawas, bangun kau, dasar pemalas. Abu Nawas mengintip dari sela-sela kelopak matanya. Yang berteriak adalah seorang pengawal istana. Wajahnya merah padam, seperti baru dikejar anjing liar. "Ada apa?" tanya Abu Nawas malas. "Sultan memanggilmu segera ke istana. Ini perintah." Abu Nawas mengerutkan kening. "Tunggu dulu. Biasanya kalau aku dipanggil Sultan, artinya ada 2 kemungkinan. Pertama, aku akan mendapat hadiah besar. Kedua, aku akan mendapat masalah besar. Kalau boleh jujur, lebih sering yang kedua." "Jangan banyak bicara. Ayo cepat, sebelum kepalamu yang besar itu dipenggal duluan oleh Algojo," bentak pengawal itu. Mendengar ancaman itu, Abu Nawas langsung bangkit. Ia menepuk-nepuk jubahnya, menarik napas panjang, dan mengikuti pengawal itu ke istana. Sesampainya di istana, suasana terasa tegang. Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Perdana Menteri berdiri di sampingnya dengan wajah seperti baru saja kehilangan kambing kesayangannya. Abu Nawas melangkah maju dengan hati-hati. Ia membungkuk hormat. "Hamba datang, Yang Mulia. Semoga panjang umur dan semakin tampan setiap harinya." Sultan tidak tersenyum. Ini pertanda buruk. Biasanya kalau ia sedang senang, ia akan tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang penuh akal, tapi kali ini tidak ada tawa, hanya tatapan tajam." "Abu Nawas," kata Sultan akhirnya, "aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas mengangguk. "Dengan senang hati, Yang Mulia. Asalkan tugasnya tidak membuat hamba berakhir di penjara atau di perut buaya." Sultan tidak peduli dengan candaan itu. "Aku ingin kau membakar istana ini." Ruangan mendadak sunyi. Abu Nawas berkedip beberapa kali. Ia menoleh ke arah Perdana Menteri, lalu kembali menatap Sultan. "Ampun, Yang Mulia. Tadi hamba kurang jelas. Sepertinya telinga hamba masih ada kurma yang tersangkut." "Aku ingin kau membakar istana," ulang Sultan dengan tegas. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, Yang Mulia memang suka bercanda. Hamba hampir saja mengira." "Aku tidak bercanda," potong Sultan. "Aku ingin kau membakar istana ini." Mulut Abu Nawas langsung kering. "Tetapi, Yang Mulia, hamba ini rakyat kecil. Hamba ini orang baik. Hamba tidak pernah membakar apapun selain kayu bakar di musim dingin." Sultan menyilangkan tangan. "Tapi ada syaratnya." Abu Nawas menelan ludah. "Syarat? Kau membakar istana ini tanpa merusak satu batu pun." Abu Nawas mengangkat alis. "Juga kau tidak boleh melukai satu pun orang di dalam istana. Dan setelah kau membakarnya, istana ini harus tetap utuh seperti semula." Perdana Menteri berdehem. "Pokoknya kau harus melakukannya. Kau punya waktu 3 hari." "3 hari, Yang Mulia? Memecahkan teka-teki ini butuh waktu 3 tahun, protes Abu Nawas. Sultan tersenyum tipis. "Kalau kau gagal, kau akan dipenjara seumur hidup di bawah tanah, bersama tikus-tikus gemuk yang suka menggigit jari kaki." Mendengar itu, Abu Nawas merasa jari kakinya langsung gatal. Ia menarik napas panjang. "Baiklah, Yang Mulia.
Kalau begitu, izinkan hamba pergi dan berpikir sebelum otak hamba ikut terbakar. Sultan mengangguk, lalu memberi isyarat kepada pengawal untuk membiarkan Abu Nawas pergi. Saat keluar dari istana, Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya. Bagaimana aku bisa membakar istana tanpa membakarnya? Sultan ini benar-benar ingin menguji batas warasku. Ia pun berjalan keliling kota, mencari inspirasi, apakah ada cara untuk menyelesaikan tugas mustahil ini. Setelah menerima perintah Sultan, Abu Nawas berjalan keliling kota dengan kepala penuh pikiran. Membakar istana tanpa merusaknya, tanpa melukai siapapun, dan istana harus tetap utuh setelahnya, gumamnya. Ia seperti disuruh makan kurma tanpa menelan, mengunyah atau membuangnya. Ia berjalan menyusuri pasar, berharap menemukan inspirasi. Di sepanjang jalan, para pedagang meneriakkan dagangan mereka. Minyak wangi dari Persia, harum dan tahan lama. Kain sutra dari India, lembut dan berkilau. Madu murni dari Yaman, manis seperti bibir kekasih. Abu Nawas tersenyum tipis mendengar promosi terakhir, tapi ia belum menemukan solusi untuk teka-tekinya. Saat melewati sebuah kedai teh, ia melihat sekumpulan anak-anak tertawa riang. Mereka duduk mengelilingi seorang lelaki tua yang sedang bercerita. Dan saat itu, sang penyihir membuat istana tampak terbakar dengan sihir cahaya, kata lelaki tua itu sambil menggerak-gerakkan tangan dramatis. Abu Nawas langsung berhenti. Istana tampak terbakar, bisiknya. Ia menatap langit, matahari bersinar cerah. Lalu ia melihat cermin kecil di warung itu yang menggantung dan memantulkan cahaya matahari ke tanah. Mata Abu Nawas melebar. Tunggu sebentar. Ia segera berlari ke rumah seorang temannya yang bekerja sebagai tukang kaca. Temanku, aku butuh beberapa lembar kaca besar yang bersih, yang paling jernih yang kau punya. Sang tukang kaca mengerutkan dahi. Untuk apa? Untuk membakar istana Sultan, jawab Abu Nawas santai. Sang tukang kaca langsung pucat. Kau gila. Aku tidak mau terlibat dalam menghancurkan negara. Abu Nawas tertawa. Tenang. Ini ide cerdas, bukan pemberontakan. Percayalah, Sultan justru akan kagum. Setelah bernegosiasi dan berjanji membayarnya dengan sebagian hadiah dari Sultan, Abu Nawas mendapatkan beberapa lembar kaca besar. Lalu ia pergi ke rumah seorang temannya yang lain, seorang pembuat lentera, untuk mengambil minyak wangi yang sangat mudah terbakar. Aku punya rencana, katanya dengan senyum misterius. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Semua pejabat istana dan para prajurit berkumpul di halaman, mengeksekusi tugas mustahilnya. Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya di taman, memandang Abu Nawas dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Jadi Abu Nawas, kata Sultan, hari ini kau akan membakar istanaku tanpa merusaknya. Abu Nawas tersenyum percaya diri. Benar yang mulia, izinkan hamba menyiapkan segalanya. Ia meminta beberapa pengawal untuk membantunya menempatkan lembaran-lembaran kaca besar di beberapa sudut taman. Posisi kaca ini disusun sedemikian rupa sehingga cahaya matahari akan dipantulkan langsung ke dinding istana. Kemudian ia mengambil minyak wangi yang mudah menguap dan menuangkannya ke dalam beberapa wadah kecil yang diletakkan di depan kaca. Saat matahari menyinari minyak itu, cahaya berpendar, menciptakan efek visual seperti api yang menyala-nyala. Beberapa pejabat mulai berbisik-bisik. Kenapa istana tampak menyala? Itu seperti api.
tapi tidak ada asapnya. Sultan mengernyit. Ia melihat istana, dan benar saja, dinding istana tampak terbakar seperti dilalap api. "Tolong, istana terbakar!" teriak salah seorang pelayan. Para prajurit panik, hendak mengambil air, tapi Abu Nawas segera mengangkat tangan. "Tenang, ini hanya ilusi," serunya. Sultan berdiri dari singgasananya dan berjalan mendekat. Ia memandang istananya dengan kagum. Cahaya keemasan yang dipantulkan kaca dan minyak membuat seolah-olah istana sedang terbakar hebat. Padahal tidak ada api sama sekali. Sultan tertawa terbahak-bahak. "Astaga, Abu Nawas, kau benar-benar jenius." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba hanya menjalankan perintah, Yang Mulia. Hamba telah membakar istana ini tanpa merusaknya, tanpa melukai siapapun, dan setelah ini istana tetap utuh seperti semula." Sultan menggeleng sambil tersenyum lebar. "Luar biasa. Aku tidak tahu apakah kau seorang penyihir atau hanya orang yang terlalu cerdas untuk dibiarkan bebas di Baghdad." Ia pun memerintahkan bendahara untuk memberikan sekantong emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah. Abu Nawas menerimanya dengan senyum puas. "Terima kasih, Yang Mulia. Dan jika lain kali Anda ingin melihat istana terbakar lagi, saya sarankan cukup dengan menonton matahari terbenam dari taman ini." Semua orang tertawa, termasuk Sultan. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa akal lebih tajam daripada pedang.